Pemirsa, aksi kabur secepat kilat hingga meronta-ronta dilakukan pengamen badut agar terlepas dari razia PMKS di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Razia digelar menyusul laporan masyarakat yang resah. Petugas Satpol PP harus berlari kencang agar bisa mengamankan seorang pengamen badut yang kabur saat razia PMKS di depan stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Meski gagal kabur, namun pengamen badut ini tetap berusaha kabur dari cengkraman petugas dengan cara meronta. Petugas harus menaikkan paksa dan menutup terpal mobil guna mencegah badut tersebut melompat. Sejumlah gelandangan dan pengemis di sekitar terminal Pasar Senen Jaya dan gelanggang olahraga Senen turut terjaring petugas. Masyarakat mengaku resah akan keberadaan mereka karena kerap meminta uang dengan memaksa. Warga masyarakat melapor banyaknya PMKS yang bergelandangan di sepanjang stasiun Senen maupun terminal Senen. Maka itu kami langsung menindaklanjuti. Pada razia kali ini, petugas berhasil mengamankan 3 pengamen dan pengemis. Usai didata, mereka selanjutnya dibawa ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat untuk pembinaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, polisi menetapkan 44 tersangka pasca menggerebek tempat kasino berkedok tempat futsal di Jalan Ahmad Yani, Bandung, Jawa Barat. Selain itu, polisi juga menyita barang bukti uang senilai 3 miliar rupiah. Pasca penggerebekan sebuah kasino yang berkamuflase, petugas kepolisian dari Polda Jawa Barat Rabu pagi merilis langsung kasus tersebut di lokasi di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung. Penggerebekan dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Jabar dan Polrestabes Bandung dilakukan pada Selasa dini hari. Dari lokasi penggerebekan judi kasino tersebut, petugas mengamankan puluhan para pemain judi, 3 pengelola judi kasino, peralatan, serta uang tunai yang merupakan uang taruhan judi. Lokasi judi kasino yang digerebek disamarkan oleh pemilik dengan modus tempat futsal dan berada di tengah pusat kota dan pertokoan yang berada di Jalan Ahmad Yani. Pasca penggerebekan, polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 63 orang, sedikitnya 44 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka tersebut dilakukan pada seluruh manajemen serta pegawai yang bekerja di tempat kejadian perkara. Pada saat penggerebekan, petugas menerangkan ada 11 orang tengah bermain di meja umum serta 6 orang berada di ruangan VIP. Hasil penyelidikan terbaru, petugas berhasil menemukan uang tunai sebanyak 350 juta rupiah serta saldo rekening sebanyak 2,73 miliar yang disinyalir digunakan untuk berjudi. Kemudian untuk nilai uang yang diamankan 395 juta. Ya, kita amankan cash tadi itu. Ya. 390 juta cash ya. Yang dia masih kita lidik. Udah berapa Pak kemarin? Untuk operasionalnya kita sedang lidik. Ya, kita sedang lidik. Ya, apakah ini sudah lama ya ataukah mungkin masih baru ya. Dan ini menjadi catatan buat kita sebagai sasaran untuk penyelidikannya ya dan juga penyidikannya. Silakan bagi yang lain. Memang ini kondisinya sangat tersamar ya di keramaian kota. Kemudian promosi yang kesini adalah futsal. Kita lihat tadi ada beberapa barang bukti kendaraan yang dipakai oleh pengguna dan juga karyawan di sini yang sudah kita amankan. Seluruh pelaku terbukti telah melanggar pasal 303 tentang perjudian dan terancam kurungan penjara selama 10 tahun serta denda mencapai 25 juta rupiah. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Seorang warga negara Nigeria ditangkap polisi karena terlibat penipuan online senilai 36 miliar rupiah. Pelaku memanipulasi dokumen elektronik dengan menyamar sebagai tokoh terpercaya di dalam suatu organisasi.
Ditres Cyber Polda Metro Jaya menangkap WNA asal Nigeria berinisial OI karena terlibat kasus penipuan online sebuah perusahaan swasta. Bersama rekannya seorang warga negara Indonesia berinisial OC yang kini buron, pelaku memanipulasi dokumen elektronik dengan menyamar sebagai tokoh terpercaya di dalam suatu organisasi. Korban telah menyetorkan 36 miliar rupiah dan rugi 1,6 miliar rupiah. Motif kedua pelaku hanya demi memenuhi kebutuhan ekonominya. Kemudian salah satu email dari salah satu pihak ini dihack atau dikuasai oleh pelaku, sehingga akhirnya pelaku berkomunikasi menggunakan email salah satu pihak yang akhirnya mengakibatkan kerugian pada korban. Selain mengamankan satu pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa dokumen, rekening bank, 2 unit handphone, 1 unit laptop, dan 1 unit printer. Yakni dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda maksimal 12 miliar rupiah. Dari Jakarta, Dan Helmi Sayang Bakti, iNews melaporkan. Puluhan atlet disabilitas berprestasi di National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Kabupaten Bekasi, Jawa Barat diusir secara mendadak dari MES. Diduga mereka diusir buntut pengaduan ke DPRD Kabupaten Bekasi terkait gaji yang belum dibayarkan selama 2 bulan. Ya Pak. Inilah video viral saat atlet Nasional Paralympic Committee Indonesia NPCI Kabupaten Bekasi, Jawa Barat diusir dari MES di wilayah Sukatani, Kabupaten Bekasi. Semangating. Para atlet disabilitas ini diusir tanpa alasan yang jelas oleh pengurus NPCI Kabupaten Bekasi. Diduga atlet Paralimpik diusir dari MES buntut pengaduannya ke DPRD Kabupaten Bekasi terkait gaji yang belum dibayarkan selama 2 bulan. Indah Permatasari, salah satu atlet angkat besi berprestasi, mengaku hanya meminta keadilan untuk haknya. Para atlet berharap pengurus NPCI Kabupaten Bekasi memberikan hak para atlet yang tak kunjung dibayarkan dan tidak melakukan intimidasi maupun keputusan tanpa ada kejelasan. Kita ke kantor NPC Kabupaten Bekasi meminta hak kita, gaji kita yang 2 bulan nggak dikasih, hampir mau jalan 3 bulan ini. Perihal kita tidak ada di pemanggilan itu, alasannya karena katanya kita dihukum. Kita juga nggak tahu apa hukuman kita. Sedangkan kita cuma menyuarakan hak-hak kita sebagai atlet NPCI Kabupaten Bekasi. Pulang dari DPR, malamnya mereka dikirim surat atas nama yang tidak dipanggil itu, mereka dinyatakan tidak ada lagi di NPCI Kabupaten Bekasi. Hingga kini belum ada konfirmasi dari pihak pengurus NPCI Kabupaten Bekasi terkait pengusiran atlet Paralimpik dari MES. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi melaporkan. Akibat rem rusak, 1 orang tewas tertabrak minibus yang berjalan mundur di Malang, Jawa Timur. Informasi usai jeda, tetaplah bersama kami di C.Today.